Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana kopling manual. Yang pertama, saya dan teman saya beranggotakan saya sendiri, Denny Faturrahman Sugiarto, dan teman saya. Saya bernama Anamar Sabirin. Untuk yang pertama-tama, pada penjelasan apa itu kopling manual. Kopling manual adalah salah satu komponen penting dalam sistem transmisi kendaraan bermotor. Fungsinya adalah memindahkan putaran mesin ke roda penggerak dengan cara memutus atau menghubungkan transmisi. Proses pemeriksaan komponen kopling manual meliputi langkah-langkah tertentu guna memastikan kerjanya optimal dan tidak mengalami masalah. Untuk langkah pertama, dalam prosedur pemeriksaan adalah mengecek keausan pada plat gesek dan cakram kopling. Selain itu, juga perlu memeriksa kekencangan bekas kopling dan kebocoran minyak pelumas di sekitar area kopling. Setelah melakukan pemeriksaan visual, tahap selanjutnya adalah menguji kopling dalam kondisi opsional atau operasional. Hal ini dilakukan dengan cara menggayuh tuas kopling dan merasakan responnya saat transmisi dialihkan. Pemeriksaan komponen kopling manual yang teliti akan memastikan kendaraan dapat mengalami pemindahan gigi dengan lancar tanpa adanya selip. Di sini ada komponen-komponen utama kopling manual. Untuk yang pertama ada plat kopling. Merupakan komponen yang berfungsi untuk mentransmisikan putaran mesin ke transmisi. Biasanya terbuat dari bahan logam, panduan yang kuat dan tahan panas. Lalu yang kedua ada pegas kopling. Sebuah pegas yang bertugas untuk mendorong atau menarik plat kopling. Pegas ini harus memiliki kelakuan yang tepat untuk mendukung kopling agar kinerja kopling tetap optimal. Terus yang ketiga ada bantalan kopling, bagian yang memberikan penyangga pada poros kopling. Bantalan ini harus mampu menahan tekanan dari plat kopling tanpa menyebabkan gesekan berlebihan. Terus yang terakhir ada poros kopling, merupakan poros yang menghubungkan kopling dengan transmisi. Poros ini harus kokoh dan tahan terhadap tekanan yang dihasilkan saat kopling digunakan. Persiapan sebelum pemeriksaan kopling. Siapkan alat dan perlengkapan sebelum melakukan pemeriksaan komponen kopling manual. Pastikan untuk menyiapkan alat dan perlengkapan yang diperbolehkan atau yang digunakan seperti obeng, kunci pas, dan pembersih khusus lainnya. Lakukan pemeriksaan visual, perhatikan kondisi sekitar area kopling, pastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan yang terlihat, serta bersih dari kotoran yang dapat mengganggu pemeriksaan. Terus, perhatikan keselamatan. Periksa untuk menggunakan perlengkapan kendaraan seperti sarung tangan, kacamata, dan pastikan kendaraan berada di tempat yang sebelum memulai pemeriksaan, tentunya yang safety. Nah, di sini ada langkah-langkah pemeriksaan komponen kopling manual. Yang pertama ada pemeriksaan plat kopling. Langkah pertama adalah memeriksa keausan dan kerataan permukaan plat kopling. Pastikan tidak ada tanda-tanda retak atau deformasi yang dapat mengganggu kinerja kopling. Periksa juga ketebalan ketebalan dari plat untuk memastikan tidak ada yang berlebihan atau aus tentunya. Itu sangat mengganggu dari kinerja kopling itu tersebut. Terus yang kedua ada pemeriksaan bekas kopling. Langkah selanjutnya ini memeriksa tegangan dan keadaan bekas kopling. Pastikan bekas masih memiliki
elastisitas yang cukup dan tidak ada tanda-tanda keausan yang berlebihan. Periksa juga keseimbangan antara pegas yang satu dengan yang lainnya. Jika pegas kopling ini mengalami rusak atau longgar, efeknya yang ditimbulkan yaitu kopling terasa bergetar tentunya. Karena fungsi dari pegas kopling ini yaitu meredam getaran pada kopling tersebut. Terus yang ketiga ada pemeriksaan bantalan kopling. Langkah terakhir adalah pemeriksaan kondisi bantalan kopling. Periksa apakah ada tanda-tanda keausan atau retak atau kebocoran yang mempengaruhi kinerja kopling. Pastikan juga bantalan tidak terlalu kendor ataupun terlalu kencang. Di sini ada pemeriksaan plat kopling. Pemeriksaan plat kopling merupakan salah satu langkah penting dalam memeriksa komponen kopling manual. Plat kopling adalah bagian penting yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi. Pada proses pemeriksaan, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu keausan, pertama. Kedua ada ketebalan, dan yang ketiga ada kerataan permukaan dari plat kopling tersebut. Jika plat kopling mengalami keausan yang berlebihan atau sudah sampai batas minimumnya atau ketebalan, maka plat kopling perlu segera diganti tentunya untuk menjaga performa kopling dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut yang bisa menyebabkan slip nantinya di kemudian hari. Dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anang Makruf Sopirin. Silakan Mas Anang. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pegas kopling. Penyebab kerusakan pegas kopling sendiri, yang pertama yaitu pegas yang aus atau patah dapat menyebabkan kopling tidak berfungsi dengan baik. Pemeriksaan pegas untuk memastikan kekuatannya masih memadai. Lalu pemeriksaan tekanan pegas. Ya, pastikan tekanan yang dihasilkan oleh pegas kopling masih dalam batas normal. Pemeriksaan ini penting untuk menjaga performa kopling. Untuk pemeriksaan visual, yaitu perhatikan apakah terdapat retakan atau kerusakan fisik pada pegas kopling. Hal ini dapat mengidentifikasinya adanya masalah pada komponen ini. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan bantalan kopling. Fungsi dalam bantalan kopling sendiri yaitu merupakan bagian penting dalam sistem kopling manual. Fungsinya adalah untuk menunjang gaya tekanan yang dihasilkan oleh pegas kopling. Bantalan ini juga membantu menyalurkan putaran dari poros engkol ke transmisi mobil. Penyebab kerusakan bantalan kopling. Yang pertama, bantalan kopling dapat mengalami kerusakan akibat gesekan yang berlebihan, keausan, atau kotoran yang masuk ke dalam mekanisme kopling. Hal ini dapat mengakibatkan kopling terasa berat saat diinjak, atau bahkan membuat suatu suara berdecit pada saat menjalankan mobil. Pemeriksaan rutin. Untuk memastikan kinerja kopling tetap optimal, penting untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap bantalan kopling. Hal ini dapat dilakukan saat melakukan servis berkala, atau saat terdapat indikasi kerusakan pada kopling. Pemeriksaan meliputi pengukuran ketebalan bantalan dan penilaian kondisi gesekan pada permukaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan poros kopling. Poros kopling merupakan komponen vital dalam sistem kopling manual. Biasanya terbuat dari material yang kuat dan tahan lama seperti baja. Poros ini menghubungkan transmisi dengan kopling dan mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Potensi kerusakan yang sering dialami. Poros kopling penting untuk mendeteksi potensi kerusakan akibat aus atau keausan. Jika poros kopling mengalami keausan, maka akan mengganggu kinerja kopling secara keseluruhan dan memerlukan perbaikan atau penggantian segera. Untuk prosedur pemeriksaan poros kopling meliputi pengecekan keausan, perubahan bentuk, atau keretakan. Selain itu juga penting untuk pemeriksaan kekencangan baut-baut yang mengikat poros kopling pada transmisi. Berikut merupakan pemeriksaan cakram kopling.
yaitu persiapkan alatnya yang diperlukan seperti kunci L, obeng min, tang kombinasi kuas, dan alat untuk membersihkan kotoran. Selanjutnya yaitu pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual ini digunakan untuk mengetahui adanya tanda-tanda aus atau kerusakan. Yang ketiga, pengukuran ketebalan. Pengukur ketebalan ini untuk mengukur tebal cakram kopling seperti jangka sorong sebagai alatnya. Kesimpulan dan rekomendasi pemeriksaan komponen kopling manual. Setelah melakukan pemeriksaan mendetail terhadap komponen-komponen kopling manual, diperlukan sebuah kesimpulan dan rekomendasi untuk memastikan bahwa kopling tersebut berfungsi dengan optimal.